ada di salah satu ayat suci Al-Quran itu Gus, tentang penjelasan bahwa para kekasih Allah itu tidak pernah merasa takut, khawatir, ataupun bersedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kalau tidak salah seperti itu bunyinya guys. Nah itu sebenarnya bagaimana sih guys beliau-beliau orang-orang yang sudah termasuk ke dalam golongan al-arif billah itu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, padahal yang kita ketahui bahwa banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi orang-orang yang dolim, kok bisa dia itu tidak pernah merasa tersinggung, tidak pernah merasa didolimi. Kemudian menghadapi ketidakcocokan pikiran dengan salah satu anggota keluarga, baik istri maupun anak ataupun saudara, macam-macam lah problem kehidupan sehari-hari itu, katanya tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih. Kok bisa? Sedangkan secara umum itu sulit untuk dilakukan guys oleh setnya. Ya, seperti apa cara beliau itu menghadapi masalah-masalah seperti itu? Ya seperti daun itu, selalu menerima apapun yang ditakdir oleh Allah. Dan sebuah pohon itu hujanan ya tetap di situ, panasan juga di situ, sambar petir pun dia tetap di situ. Itu salah satu ayat qadim yang menjelaskan bahwasanya sebuah pohon itu selalu menerima. Sebetulnya bukan pohon saja mas, semua selain jin, selain makhluk yang bisa berjalan seperti manusia, hewan. Iya, maksudnya itu Gus, semua orang rata-rata setelah mencoba konsultasi itu banyak yang mendengar dia harus selalu menerima, cuma caranya bagaimana Gus? Kok bisa Gus? Tidak tersentuh hatinya dengan rasa iri, rasa dengki, tidak punya kebencian, tidak punya kesedihan. Nah itu loh kok bisa. Yang kajian yang kemarin kan sebetulnya sudah dijelaskan. Jadi kalau menurut Rasulullah, kenali dulu dirimu, baru kamu kenal dengan Tuhanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasada jasaduhu. Terusannya, barang siapa yang telah mengenal dirinya, diri sejatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, dia akan binasa. Binasa bukan binasa gantung diri itu bukan. Binasa maksudnya dia sudah tidak melihat lagi apapun di dunia ini yang miliknya atau buatannya. Yang dia saksikan hanya semua ini kepunyaan Allah, dan apapun yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Jadi dia tidak, sebetulnya para wali-wali Allah itu hanya mengikuti arus saja mas. Tapi prakteknya memang kalau orang yang nafsunya masih tebal, ya sulit mas. Sebetulnya kan seperti air mengalir aja. Tapi karena orang-orang umum itu nafsunya masih belum terkendali, jadinya kayak bagaimana ya, kok wali-wali itu bisa
bisa sabar seperti itu, bisa perilakunya seperti itu. Waduh, kayaknya sulit sekali. Sebetulnya tidak sulit, seperti air mengalir itu. Dia selalu tunduk patuh apapun yang dikehendaki oleh Tuhannya. Dan itu harus yakin. Makanya berangkatnya dari iman dulu, percaya dulu sama Tuhan, terus kemudian percaya kalau semua makhluk ini ciptaan Tuhan, dan percaya bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan. Itu dasarnya. Nah, ketika seseorang itu sudah hakul yakin dengan perkara-perkara itu, maka yang terjadi ya seperti itu. Kalau menerima ikhlas ridho apapun yang terjadi. Nah, kita kembalikan kepada orang-orang yang menganggap itu sesuatu yang berat, besar, berarti kita kembalikan lagi keimanannya belum mencapai hakul yakin itu tadi. Dan imannya masih sebatas lesat, tidak tembus sampai ke relung hatinya. Itu sebetulnya permasalahannya. Sebetulnya kalau sudah terbiasa, tidak berat, Mas, karena belum terbiasa gitu. Belum terbiasa menghadapi ujian-ujian yang beraneka ragam, terus tidak bisa mengembalikan semuanya kepada Allah karena keimanannya ini masih belum ada gitu. Dasar-dasar keimanan ini kurang kuat. Akhirnya manusia umum menganggap perilakunya para kekasih Allah itu kadang itu dibilang nyeleneh, kadang itu dibilang kok bisa ya, seperti itu kan, dianggap luar biasa lah. Iya, padahal ketika kita ada di posisinya si kekasih atau wali itu tadi, ya nggak ngapa-ngapain sebetulnya, Mas. Mudah ya Gus. Ya mudah, tinggal ikutin arus aja, terus takdir aja, cuma seperti itu sebetulnya. Kenapa mayoritas manusia menganggap itu berat? Karena pembelajaran atau dasar-dasar pondasi keimanannya kurang dipahami, kurang diterapkan. Monggo. Dalam kita menjalani tujuan hakikat, syariat dan marifat ini, tentunya kan ada beberapa tahapan-tahapan seperti baiat. Nah, baiat itu apa? Tujuannya itu apa dan Arahnya kemana? Baiat itu seumpama tali putus itu disambung gitu, intinya. Jadi orang yang hatinya itu terputus dari Allah, belum mengenal Allah, akhirnya diberikan keilmuan dan pemahaman, pengertian, supaya orang yang belum sambung dengan Allah itu bisa paham, bisa mengerti. Nah, ketika sudah mengerti, paham, maka diajak atau disambungkan ke kefanaan itu tadi. Maksudnya dasarnya kan di hakikat itu kan harus bersahadat sesuai dengan hukum hakikat. Asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan, menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, Allah yang dimaksud Allah itu
kan sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu adalah sumber kehidupan itu sendiri, hidup di dalam manusia, di dalam jin, di dalam hewan, di dalam semua makhluk. Nah, ketika seseorang sudah diberi masukan seperti itu dan akhirnya memahami, ketika dia mengerti maksud apa itu tadi disambungkan itu tadi, rasanya ini paham dengan apa yang sudah diberikan ilmu tadi itu. Jadi ketika membaca 2 kalimat syahadat merasa bahwasanya bacaan syahadat ini juga keluarnya dari hidup itu sendiri. Jadi tidak diakui bacaan ini keluar dari manusia, tapi dari hidup yang ada di dalam manusia. Inilah yang dimaksud syahadat secara hakikat. Nah, sedangkan itu masih syahadat tunggal, syahadat tauhid. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau ini dipahami secara syariat, Muhammad bin Abdillah, kita kan tidak bisa menyaksikan. Sedangkan bersyahadat itu bersaksi, menyaksikan ya seperti saya melihat segelas kopi ini. Dan sedangkan Nabi Muhammad kan sudah wafat, tidak bisa kita bersaksi saat ini, tidak bisa. Nah, kalau kita kaji secara hakikat, kita pandang dari sudut hakikat, yang dimaksud Muhammad itu adalah wujud semua makhluk yang ada di dunia ini. Itu merupakan Muhammad, bukan Muhammad bin Abdillah saja, tapi seluruh makhluk langit bumi dan apa yang ada di dalamnya. Ini semuanya disebut Muhammad dalam hukum hakikat. Berarti ketika membaca syahadat Rasul, hati menyatakan atau merasakan, meyakini bahwasanya Muhammad, semua makhluk ini, Rasulullah, diutus Allah, bergerak, digerakkan Allah maksudnya. Ke pasar juga digerakkan hidup, ke sawah juga digerakkan hidup. Inilah makna syahadat Rasul secara hakikat. Dengan bersyahadat yang seperti itu tadi, maka si manusia itu tadi sudah tidak merasa manusianya lagi yang bergerak, kan, tetapi kesadarannya selalu merasa digerakkan hidup yang ada di dalam dirinya. Dia meyakini bahwa dia ini mati. Biasanya nyawa atau hidup inilah yang menggerakkan raga ini untuk beraktivitas. Nah, itu syahadat cara Rasul. Ketika ini sudah jelas, sudah bisa difahami, inilah sebetulnya proses baiat itu sendiri. Yang semulanya itu tidak mengenal Allah dan akhirnya tahu, mengerti, dan dirasakan, dinyatakan, akhirnya dia memahami. Syahadat Rasul pun dipelajari, dipahami itu tadi, akhirnya menjadikan hati itu terkoneksi kepada Tuhan hidup itu sendiri. Lah, ketika hati ini sudah bisa terkoneksi dengan Tuhan, berarti dia sudah masuk baiatnya itu tadi. Baiat itu persambungan itu tadi loh, persambungan. Dari mana kita menyambungkan kesadaran itu? Ya dari teori ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan di beberapa ayat di Al-Quran. Salah satunya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di mana sih letak Allah? Allah itu lebih dekat dari urat leher. Nah, itu salah satu petunjuk.